peningkatan ketahanan pangan keluarga. Ketahanan pangan keluarga adalah kondisi di mana suatu keluarga memiliki akses yang berkelanjutan terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan beragam untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarganya. Faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan, yaitu yang pertama adalah ketersediaan pangan, yang berarti adanya sumber pangan yang cukup dan beragam di sekitar keluarga. Selanjutnya yang kedua adalah stabilitas pasokan pangan, yang dimana ketersediaan pangan yang tidak terganggu oleh faktor-faktor seperti musim, konflik, atau perubahan iklim. Yang ketiga adalah akses terhadap pangan, yang berarti adanya kemudahan untuk memperoleh pangan, baik secara fisik maupun ekonomi. Selanjutnya yang terakhir adalah pengetahuan tentang gizi, yang berarti adanya pemahaman tentang pentingnya gizi seimbang dan cara memilih makanan yang sehat. Nah, pentingnya ketahanan pangan bagi keluarga sangatlah besar. Ketahanan pangan yang baik akan menjamin kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Nah, selanjutnya terdapat tujuan dari ketahanan pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Yang pertama adalah mewujudkan ketahanan pangan nasional, yaitu menjamin ketersediaan pangan yang cukup, baik secara kuantitas maupun kualitas, bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu melalui peningkatan produksi pangan, pendapatan petani, serta akses masyarakat terhadap pangan yang bergizi dan aman. Selanjutnya yang terakhir adalah melindungi konsumen, yaitu dengan memastikan keamanan dan mutu pangan yang beredar di masyarakat. Ketahanan pangan adalah kondisi di mana kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi secara memadai, baik dari segi jumlah, mutu, keamanan, keterjangkauan, dan merata. Nah, selanjutnya peran pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga yaitu yang pertama adalah penyediaan kebijakan dan program yang mendukung ketahanan pangan keluarga. Yang kedua adalah penyediaan infrastruktur yang memadai. Selanjutnya yang ketiga adalah pemberian bantuan sosial bagi keluarga yang rentan. Selain peran pemerintah, ternyata masyarakat juga berperan loh dalam peningkatan ketahanan pangan keluarga. Apa aja sih perannya? Nah, mari kita simak secara saksama. Yang pertama adalah partisipasi aktif dalam program-program ketahanan pangan. Yang kedua adalah pembentukan kelompok swadaya masyarakat atau KSM untuk meningkatkan produksi dan konsumsi pangan. Dan peran yang terakhir adalah advokasi kebijakan yang mendukung ketahanan pangan. Nah, kalian penasaran gak sih bagaimana upaya dalam mewujudkan ketahanan pangan keluarga? Yang pertama, kalian bisa lakukan dengan bercocok tanam di pekarangan dengan penganekaragaman tanaman. Nah, tujuan utama pengembangan pangan di pekarangan ini adalah untuk menjaga ketersediaan pangan masyarakat, meningkatkan asupan gizi keluarga sehingga dapat melindungi keluarga. Setelah kebutuhan untuk konsumsi keluarga tercukupi, maka bahan pangan dapat dijual untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Dengan memanfaatkan lahan pekarangan untuk bercocok tanam seperti sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, jagung, serta ternak, dapat memenuhi kebutuhan gizi keluarga secara berkelanjutan. Selain itu, berkebun di rumah juga dapat mengurangi biaya konsumsi rumah tangga terhadap pangan segar loh. Yang kedua adalah memanfaatkan lahan secara optimal. Dengan memanfaatkan lahan secara optimal, keluarga dapat melakukan intensifikasi lahan miliknya untuk memproduksi pangan keluarga. Yang ketiga adalah mengelola stok pangan. Dengan mengelola stok pangan, keluarga dapat mengelola stok pangan yang dimiliki. Misalnya menyimpan gabah dengan baik, serta memanfaatkan pangan lokal untuk substitusi pangan pokok. Yang keempat adalah memanfaatkan hasil panen. Keluarga dapat menjual hasil panen tanaman untuk menambah penghasilan. Ketahanan pangan merupakan indikator dari kesejahteraan keluarga. Ketahanan pangan dapat tercipta apabila aspek penting dalam suatu negara terpenuhi, seperti kondisi ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. Mari manfaatkan pekarangan untuk memenuhi pangan dan gizi keluarga, menuju kemandirian pangan keluarga dan negara.